dengan semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita yang mulia. Jadi Bapak Ibu, ya, kita ini sedang berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada umat. Untuk apa? Apa sih antum berpikir pada saat antum menyanyikan ini? Menuju cita-cita yang mulia. Apa yang terpikir? Hidup mulia atau syahid sebagai syuhada, mati sebagai. Emang apa cita-cita mulia kita? Paling tidak pada saat saya baca ini menuju cita-cita mulia, nan mulia. Cita-cita yang mulia saya itu bukan duduk di kursi dewan. Cita-cita mulia saya itu ingin duduk di kursi singgasana surga. Cita-cita saya ini sudah punya istri bukan pengen nambah. Tapi cita-cita saya ingin dinikahkan dengan 72 bidadari di surga. Ini mah jelek-jelek ini mah. Dunia akhirat. Ya kan dia udah dapat satu juga cukup. Oh iya, masya Allah. Kita mudah-mudahan mengamalkan sunnah Rasul. Dilaporin Polda bahaya sih. Oke ya. Oh iya. Cita-cita yang mulia kalau kita saat menyanyikan untuk diri kita, cita-cita yang mulia kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup mulia atau mati syahid. Tapi cita-cita mulia dalam konteks kita berpartai ada di sini. Ya. Bagai cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan. Ini informasi kita harus siap. Ya, bahwa kita ini membawa cahaya dalam kegelapan. Banyak angin topang, cahayanya bisa mati. Kalau cahayanya mati bisa terpeleset. Sekarang ini adalah saat-saat gelap. Ini benar nggak sih, gitu ya? Ini lagi gelap nih. Benar nggak sih, Pak Iing sama Bu Dewi ini menjadi pemimpin yang baik? Kan begitu kan? Ya, kita sorotin gitu, cahayain gitu. Ya, kita cahayain gitu. So, saya coba searching. Ini gimana sih orangnya? Nah, di Facebooknya nyari nih. Padahal gimana ya kira-kira orang ini? Ya, diputuskan oleh DPW. Kan dihadirkan Bu Dewi ngobrol dengan DPW, saya hadir di situ. Saya liatin nanti Bu Dewi. Kira-kira gimana nih, bener nggak nih, gimana nih orang ini dulu kan? Tapi inilah kegelapan yang harus kita lewati dan kita harus membawa cahaya. PKS cahaya dalam kegelapan. Kita lanjut. Bapak Ibu, bangsa ini sedang ada dalam kegelapan dan boleh jadi hari-hari ke depan, seminggu ke depan ini kegelapannya makin gelap gulita. Saya bilangin sama mahasiswa akan turun ke jalan nih, akan mendemo apa? Demo PKS. Kenapa PKS tinggal Anies? Nah ini, mana tadi? Ya, cahaya dalam kegelapan dengan tujuannya ada 3. PKS hadir untuk membela rakyat, menatap Ibu Pertiwi, menatap, ya, menatap Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Bu, kalau bikin program ini panduannya. Apakah program itu berisi pembelaan terhadap rakyat? Apakah kita sedang menata Kabupaten Pandeglang ini? Itu kan? Ada lurah kan? Nah, lurah diangkat doang kan lurah. Bisa nggak lurahnya bisa menata? Ada camat yang akan ditempatkan, camat ente bisa nggak menata kecamatan ente? Gitu kan? Nah, Bapak Ibu, karena ini menata Ibu Pertiwi, maka yang harus ditata adalah orang yang menatanya. Betul nggak? Kalau kita mau menata rumah, maka kita menata kebun, maka kita harus datangkan ART, asisten rumah tangga, yang menata rumah kita, mendatangkan tukang kebun yang menata kebun kita. Betul kan? Sembarangan apa? Harus teliti kita. Harus teliti. Untuk menata kebun aja kita harus cari tukang kebun yang pandai menata taman. Apalagi untuk menata Indonesia yang sangat luas ini.
kepengennya masih A untuk menata kebun kita. Tapi si A yang kita ajak nggak mau memenuhi syarat. Kebetulan yang menawarkan diri si B. Daripada kebun kita acak-acakan, ya udah kita ambil si B. Sederhana kan? Karena tujuan kita menata ibu pertiwi. Kita sudah punya pengalaman bagaimana membela rakyat dalam posisi oposisi. Kita juga punya pengalaman 10 tahun membela rakyat, posisi kita sebagai koalisi. Zaman SBY kita koalisi, kita bisa membela rakyat, kita bisa menata ibu pertiwi karena kita berada dalam pemerintahan. Jokowi tidak menerima koalisi kita, atau kita mencoba Allah takdirkan kita oposisi, lalu kita jerit-jerit, tolong BBM jangan dinaikin, naik terus. Tolong ini buat undang-undang, nggak disetujui, nggak ada undang-undang itu. Kenapa? Karena kita oposisi yang tidak punya yang tidak punya kekuatan. Oposisinya kalau berimbang sih iya. Nah, maka di tahun ini Allah mentakdirkan dengan ijtihad para majelis syuro kita koalisi. Dan koalisi itu dimulai oleh Pak Din, Mr. Din, jagoan kita yang Allah takdirkan tidak masuk DPR RI. Insya Allah dengan doa kita, dengan usaha kita, Pak Din jadi gubernur Banten, wakil gubernur Banten dengan Pak Andra. Terjadilah koalisi PKS sama Gerindra, yang kemudian hasilnya adalah 2 pasangan bupati dan wakil bupati yang dihadapkan kita ini, yang menjadikan beliau yang harus kita usung dan harus kita menangkan. Siap? Siap. Dalam rangka apa? Membela rakyat. Jadi kalau mereka berdua tidak membela rakyat, kita geruduk ke kantornya. Siap? Siap. Saya nanti yang ke depan. Menata ibu seperti bukanlah ngacak-ngacak, gitu kan? Yang mencipta peradaban mulia. Apa? Moral. Dan moral yang terbaik yang harus dimulai itu ibarat kita mau ngebersihin sungai, ngebersihin danau. Kalau hulunya rusak, kalau hulunya kotor, danau akan kotor. Berarti kita hulunya dulu kita beresin. Siapa hulu itu? Para pemimpin. Maka Kang Asep jangan jauh-jauh dengan beliau. Ya, Bu Nurul jangan jauh-jauh dengan ibu kita. TikTokan, doakan, jangan pernah ada kebencian, karena ada dakwah itu cinta. Pak Iing tidak transfer ke saya nggak akan marah. Tapi kalau saya dengar Pak Iing main-main, mempermainkan rakyat, tidak berakhlak mulia, saya akan marah. Saya cari rumahnya di mana. Mau ngapain? Saya mau berdoa di rumahnya. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Kan gitu. Langsung di Rukiah. Saya ngomong gitu tadinya. Baik, lanjut ya. Jadi peradaban mulai harus kita mulai. Bapak Ibu ya bersinergi nanti dengan para kepala desa, bersinergi dengan para kadis, bersinergi bahwa kita sedang ini membela rakyat, menata ibu pertiwi dan mencipta peradaban mulia. Satu lagi terakhir. Terus berjuang. Nanti udah lepas aja ya. Lepas siang udah makan kan? Ya, katalah terus berjuang. Bapak Ibu, dengan jiwa Pancasila. Saya dulu waktu SMA Bu, jadi juara 1 lomba pidato gerakan hidup berpancasila. Jadi setiap Pancasila dan apa tuh namanya butir-butirnya itu saya kasih dalil Quran, saya kasih dalil hadis. Saya ingin mengatakan bahwa keyakinan saya tentang Pancasila itu sudah Islami bukan karena saya berpartai.
sejak saya SMA waktu saya masih pesantren. Bukan karena urusan partai. Maka kemudian begitu saya bertemu ya dengan para asatid yang katanya akan buat partai, saya tanya kayak gimana partainya, mau buat seperti apa. Bapak saya dulu masuk penjara gara-gara nyablon gambar P3 di kaos, gambar Ka'bah, gitu kan. Kaosnya belum selesai disablon, bapak saya dijemput orang. Kata ibu, bapak mau kemana? Ya, saya nanya, kata ibu jawabnya, nggak mau sama teman-temannya. Itu, temannya hebat juga ya. Nah, Babinsa teman sih. Nggak pulang gitu. Jadi tahunya bapak lagi apa? Ini lagi ada rapat banyak kegiatan. Gitu. Waduh, ternyata masuk Odin. Sampai beres pemilu baru keluar lagi pulang. Baru tuh bapak ceritain. Gitu. Kita masih SD kelas tahun kelas 2, belum masuk SD. Pemilu tahun 74 ini. Ini masih gambar Ka'bah ini. Oh ya Rasulullah, di situ kita punya pemahaman bahwa Pancasila ini sebetulnya adalah jiwa Islam. Kalau di Islam itu dikenal ada Daruriyatul Khamsah, menjaga 5 hal, ya, menjaga agama. Di sini ada ketuhanan yang maha esa. Ya ini, menjaga akal. Di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang beradab, orang adil itu otaknya bagus. Ya, seperti itu. Hibdun nasl itu kan menjaga turunan, jangan kacau. Intinya jangan ada keributan, perpecahan, persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan, perwakilan Islam sangat menjunjung tinggi musyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga harta. Bapak Ibu, tolong camkan, kita doa bareng-bareng. Kita Pak Bu Dewi, di luaran sana, pangpong. Kenapa mendukung itu? Kenapa mendukung dinasti ini? Mengapa mendukung orang itu? Bukankah track record orang itu koruptor? Bukankah dikenal oleh orang-orang bahwa itu tukang korupsi? Lalu kita berada di sana, kenapa kita bersama dengan mereka? Pertanyaan ini berat untuk kita jelaskan kepada masyarakat. Berat untuk kita jelaskan kepada masyarakat. Di Lebak, saya di awal pemilu gembar-gembor, PKS harus 10 kursi. Kenapa? Supaya kita kalau 10 bisa mencalonkan kader sendiri tanpa harus ngemis kepada partai lain. Sebab kalau kita nggak 10 kursi, ngemis ke partai lain itu repot yang minta ampun. Ya, ngemis itu repot, biaya besar. Ujungnya apa? Nanti kalau kita jadi bupati, kita korupsi juga, ngembaliin modal. Ini lingkar setan. Tetapi Allah mentakdirkan PKS Lebak dan PKS Pandeglang belum bisa ngusung bupati sendiri. Maka kita harus realistis, bukan yang seharusnya. Bu, saya ngomong sama ibu sama Pak ini. Kader ini menginginkan diri untuk bukan jadi bupati. Tapi beliau dengan legowo mengantarkan bapak dan ibu ke kursi. Jangan dulu ke sana, ke kursi DPP. Ke kursi DPP diangkat oleh beliau dengan segala macam resikonya. Cek benar ya Chef. Wah, dia banyak dibaca segala macam kan. Dinamikanya artinya tolong pengorbanan beliau sudah banyak kali gitu. Lu tahu apa yang kamu mau? Pengertian banget ya bupati kita ini, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu juga tahu apa yang dimau PKS. Oh ini yang dimau PKS. Dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dengan bermodal
nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Pancasila itu sesungguhnya adalah Islami, itu yang kita ingin. Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku Pancasila harga mati, saya Pancasila, NKRI harga mati, tapi dia sebetulnya yang menghancurkan NKRI. Dia pula yang paling menentang Pancasila. Ngaku Pancasilais, sholat belang tahun ini mana ceritanya? Muslim aja udah, apalagi Pancasilais. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini yang bisa saya ulas, ya, sebagai energi buat kita dan juga memahamkan kepada teman-teman bahwa kita bukan sekedar main-main, ngikuti DPD, ngikuti DPW, ngikuti DPP agar mendukung Dewi Iing. Tidak. Kita bergerak landasannya pemikiran yang utuh, cara pandang yang luas. Oleh karenanya amanat beritan kita ini jangan ragu untuk dititipkan kepada mereka berdua. Ya, tapi kan berjenjang. Kasihan kan kalau semua WA. Nah, kita percayakan beliau yang membisiki. Kita terlindungkan Bu Dewi dan Pak Iing dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Minal jinnati wa saya yakin itu baik. Dari partai lain membisikin, Bu Dewi dari orang lain bisikin, ada pemborong bisikin, gitu kan? Ada Bu Nurul bisikin. Ibu mau milih kalau bertentangan bisikan Bu Nurul dengan bisikan pemborong, mana yang mau didahulukan? Bu Nurul pemikirannya cerdas, dia tidak berpikir untuk kantongnya. Kalau Pak Asep dibisikin Pak Iing, saya yakin bukan ingin merenovasi dapurnya. Cukup ya Pak Asep ya, nggak perlu mikirin merenovasi dapur sampai ke APBD kan gitu. Pak Asep memikirkan sekian ratus orang belum punya WC. Itu bisikan. Ya Bapak Ibu, Pak Bu Nurul kalau ada anak Bu Nurul anaknya banyak. Kalau anaknya butuh biaya, nggak usah bisik-bisik sama beliau. Kepayunya juga cukup. Ya. Tapi kalau rakyat Pandeglang butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan, bisikin dan paksa itu kepada mereka. Siap? Siap. Hei Bapak Ibu, ini sedikit luapan hati saya. Mohon doa, mudah-mudahan di Lebak, Sanuji, Pentamarta diridhoi Allah, dimudahkan Allah untuk menjadi Bupati Kabupaten Lebak 5 tahun ke depan, dan di sini ada Bu Dewi 5 tahun ke depan menata Pandeglang didampingi oleh yang terhormat Bro Iing. Kan masih muda. Mengalami suasananya, kalau kelihatan terima kasih atas apa yang diberikan dan perhatian yang diberikan. Aku kelihatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.